pagi teman-teman semuanya, masih kembali ngobrol santai bersama Bapak Agus di kesempatan malam hari ini. Dan tema kita malam ini tetap tentang UMKM Go Virtual tentunya. Gimana Pak Agus? Ya boleh, atau boleh juga kita sebut karena kita di Lampung Barat, ngopi kali ya, ngobrol penuh inspirasi. Ngopi. Ya, Pak Cik kan seneng nih, Pak Cik nih, Pak Bupati seneng nih. Jadi beliau itu kan yakin kalau kita membangun sesuatu itu mulai dari pemikiran, inspirasi dan sebagainya lewat format ngobrol. Cuman ini kayaknya enak nyanyi dulu kali ya. Oh, saya terkesan sama permainan gitar Bapak. Wah, ini dari tadi permainan gitar yang pas-pasan. keren sekali Bapak. Iya. Kita nyanyi lagu apa Pak? Apa yang agak santai-santai dulu ya. Menunggu kamu. Soalnya tadi siapa yang nunggu? Lu nunggu gua apa gua nunggu lu? Kita sama-sama menunggu. Oh, sama-sama menunggu. Ya udahlah, menunggu kamu ya. Oke Pak. Aduh, ini Intronya. Selalu mencoba untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Oh, tetap di sini. Jika bukan kepadamu, aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri. Pada siapa rindu ini kan ku beri. Oh, Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Di sini. Ada segitu Bang, luar biasa. Keren. Beda ya rasa vokal dengan yang enggak ya. Tapi Bapak tetap keren Pak. Iya, iya. Oke. Thank you bro. Bernostalgia era berapa? 90-an kali yang masih nyanyinya pakai gitar kopong begini. Aduh. Tapi saya salut dengan Bapak, selain giat di UMKM, ternyata olah vokal dan main gitar juga keren Pak. Iya. Dan nggak tahu juga kalau saya aslinya tukang insinyur sebenarnya. Nggak banyak yang tahu kali jangannya kalau komunitas UMKM. Tukang insinyur yang tadinya. Setahu saya, Bapak bukan orang UMKM. Ya. Kenapa punya inisiatif untuk masuk ke dunia UMKM? Kalau disingkat ceritanya, saya melihat ada hal yang mestinya dilakukan tapi belum dilakukan. Kami ingin melakukan, kita semua putra Lampung Barat, kita semua anak-anaknya Pak Cik. Iya, benar sekali. Dalam situasi yang tidak enak, sudah selayaknya warga yang baik itu kan memberikan
dukungan baik dalam bentuk pemikiran, transfer gagasan dan sebagainya gitu kan. Kalau transfer duit kan berkurang dong duit. Iya benar sekali. Jadi ada hal yang harus dilakukan tapi belum dilakukan, itu motivasi saya. Saya tadinya sumbang saran ke Pak Bupati tapi beliau pengennya coba untuk kali ini kamu deh yang coba eksekusi langsung, bagaimana anggarannya dari mana. Sudah Pak Cik, saya yang rekrut relawan gitu. Dan alhamdulillah dengan mungkin ya karena kita motivasinya dari motivasi akhirnya menularkan motivasi ke teman-teman yang lain gitu. Iya benar sekali. Menularkan gitu. Jadi kan kalau transfer duit dari saya ke rekening Adit berkurang buat saya, tapi kalau transfer gagasan saya transfer dari sini ke sini, yang di sini tetap ada, yang situ nambahkan. Benar sekali. Dan mudah-mudahan juga nambah untuk semua teman-teman. Saya yakin teman-teman di rumah semuanya bisa menyerap inspirasi yang Bapak sampaikan malam hari ini. Dan saya dengar malam ini saya ingin sekali menyampaikan kepada Bapak dan juga bertanya kepada Bapak, UMKM kita ini bisa bersinergi bersama teman-teman dari Dinas Pariwisata. Gagasan seperti apa ataupun bagaimana bisa terjadi seperti itu, Bapak? Bersinergi dengan pariwisata, Iya. dengan pelaku pariwisata dan juga tentu Dinas Pariwisata ya. Benar sekali. Kalau UMKM memang sektornya secara OPD ada di Dinas Koperindak, Iya. Koperindak dan UMKM. Jadi gagasan ini saya harus menyampaikan apresiasi khusus dan terima kasih kepada Ibu Tri Umaryani, Ibu Tri Umaryani, terima kasih. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat, karena beliaulah yang mencetuskan dan mengingatkan kami para pegiat UMKM ini untuk mulai bersinergi dengan pariwisata. Iya, Karena di mana-mana memang kata beliau UMKM dan pariwisata itu seperti dua sisi koin yang tidak bisa dipisahkan, saling bekerja sama, bisa saling mendukung gitu. Iya. Terima kasih Bu Tri mengingatkan kami, menginspirasi kami untuk itu. Gagasannya dari beliau. Dari Ibu Tri. Ya, Terima kasih Ibu Tri sudah sedikit banyak sudah mendukung teman-teman UMKM Ya. yang saat ini sedang go virtual, sedang giat dan coba giat-giatnya. bangkit gitu Oke. kan, lagi coba bangkit. Waktu itu Adit juga mungkin di waktu acara di Diva dengar ya beliau menyampaikan Ya, betul itu, sekali. ini seperti dua sisi koin yang tidak bisa dipisahkan gitu kan. Itu. Mungkin teman-teman di rumah ada yang bertanya, kaitannya apa sih UMKM dan juga pariwisata? Oke, sebelum saya masuk ke jawabannya, ada yang ingin saya review dikit nih, kelas balik dikit. Ya, silakan. Artinya dengan apa yang kita lakukan selama 3 bulan, kurang lebih 3 bulan terakhir inilah ya, itu kami mendapatkan apa ya, banyak bonus. Saya bilang tadi banyak bonus. Yang paling utama bonusnya adalah semangat kebangkitan teman-teman pelaku UMKM, pemilik produk ini, yang tadinya nggak pede, alhamdulillah mulai Jadi pede gitu kan. Dan ada yang sangat membahagiakan kami, relawan, pegiat dan sebagainya adalah banyak yang tanpa kami minta itu menyampaikan testimoni, Bapak, semenjak kami gabung di komunitas ini tertular semangat positifnya. Saya biasanya jualan keripik cuma setengah kintal, ini omsetnya meningkat 2 kali lipat. Alhamdulillah. Ada yang tadinya usaha kuliner yang dia hanya mengandalkan apa ya, pokoknya WA layanan, pokoknya diantar, layan pesan antar dan sebagainya. Nah, hari ini dia mulai meletakkan batu pertama untuk bangun warung. Wih, keren Dapur, sekali. ya. Itu gara-gara UMKM kita, Pak. Iya, iya. Jadi hal yang menurut saya sangat sederhana, tapi yang saya lakukan adalah membuat mereka merasa punya harga diri gitu. Iya, benar sekali. Harga diri kenapa? Anda ini loh, saya bilang, sering saya bilang, Anda ini loh yang walaupun ada di piramida terbawah perekonomian, tapi Anda lah sebenarnya pahlawan-pahlawan penyelamat. Wah, GR dong, bukan GR dong, semangat ya, disemangatin kayak gitu. Oh iya ya. Dan saya sampaikan ke mereka, walaupun saya seorang ASN ya, anak-anak generasi di bawah saya, anak-anak milenial, Gen Z, kemudian di bawahnya Gen Z lagi, anak-anak muda, sebenarnya tidak ideal lagi kalau bercita-cita jadi pegawai, mau pegawai negeri, pegawai swasta, itu sebenarnya tidak terlalu dianjurkan, bukan berarti diralang gitu. Iya, benar. Lebih baik Anda jadi entrepreneur, jadi pegiat kreatif dan sebagainya, itu membuat Anda bisa hidup Anda lebih penuh, bisa berkreasi, mencurahkan apa yang memang itu suka diri. Nah, dari sudukanya, iya Pak, bener nih. Artinya teman-teman butuh dukungan orang-orang seperti Bapak untuk menggiatkan lagi semangat mereka. Iya kali.
saya disebut sama teman-teman katanya coach, motivator, inspirator, tapi sebenarnya saya juga mengambil banyak inspirasi dari mereka. Nanti saya tunjukkan beberapa inspirasi dari mereka. Siap. Tapi sekarang jadi selain saya katanya memberi mereka inspirasi, mereka juga sebenarnya tempat saya belajar banyak hal. Teman-teman tempat belajar. Ini ada beberapa pelajaran yang saya ambil dari mereka. Nanti Sudah ada. nanti ada nanti Siap, kita Pak. display lah ya. Ya. Tapi intinya sinergi tadi ya, sinergi sama pariwisata. Sebenarnya itu kalau di daerah lain, di daerah yang pariwisatanya sudah settle, sudah maju seperti Bali, Yogyakarta, Bandung dan sebagainya, itu bukan hal baru. Karena contoh sederhana nih sinergi UMKM sama pariwisata gini. Tempat-tempat destinasi wisata biasanya jual souvenir tuh kan. Souvenir itu kan produk UMKM. Benar sekali, Pak. Yang jualan kopi kan UMKM. Iya. Yang apalagi ada jualan minuman segar dan sebagainya. Wah kalau di Jogja itu ya, dilihat di Jalan Malioboro, itu kan ya para pelaku UMKM semua lah yang itu. Itulah kenapa pariwisata dan UMKM seperti dikatakan oleh Bu Kadis Pariwisata tadi, memang harus berjalan seiringan, saling mendukung gitu. Saling mendukung, artinya kalau pariwisatanya hidup, seharusnya UMKM juga hidup, dan sebaliknya UMKM juga sebenarnya bisa mendorong pariwisata. Kadang-kadang beririsan tuh. Contoh kayak misalnya kafe yang punya view bagus, itu kan ya dia usaha kuliner iya, pengusaha UMKM iya, tapi dia juga ya destinasi wisata. Jadi wisata. Kira-kira begitulah awalannya begitu. Oke. Baik, Bapak. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan bisa menjadi motivasi juga buat teman-teman yang menyaksikan acara kita di kesempatan malam hari ini tentunya. Baik, Bapak. Selain bersinergi dengan Dinas Pariwisata ataupun pariwisata, bagaimana cara teman-teman UMKM ataupun pelaku UMKM untuk membangun chemistry bersama pariwisata? Oh, chemistry-nya ya. Tapi sebelum itu saya biasa loncat-loncat lagi. Review dikit. Jadi ada satu bonus lagi yang kami dapatkan ketika kami membangun komunitas ini adalah bahwa akhirnya teman-teman kami yang tergabung dalam komunitas itu mendapat berbagai fasilitasi kemudahan perizinan. Terima kasih Pak Sugeng dan seluruh jajarannya, Pak Bupati Lampung Barat sudah mempermudah teman-teman kami untuk mengurus perizinan seperti usaha mikro, kecil dan menengah dan sebagainya. Mereka waktu itu bapak-bapak dari Dinas Perizinan itu sengaja bikin layanan khusus itu untuk edukasi perizinan sekaligus ini layanan perizinan gitu di Kecamatan Waitenong sama Gunung Surian waktu itu. Itu adalah respon khusus dari bangkitnya geliat UMKM itu tadi. Jadi pertama kami difasilitasi perizinan, juga kami dilatih, diberitahu mengenai ada layanan perizinan yang namanya online single submission. Jadi pelayanan satu pintu tapi online gitu. Oh gitu. Dan itu ternyata sangat membantu para efisien pelaku sekali, Pak ya. Efisien, nggak perlu kita warawiri. Karena UMKM ini kan izinnya simpel-simpel sih sebenarnya. Kalaupun limbah juga limbahnya nggak terlalu dominan gitu kan. Jadi ya alhamdulillah. Terkadang dari teman-teman UMKM limbah juga bisa dijadikan pupuk bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan. Iya, alhamdulillah jadi perizinannya alhamdulillah kami diedukasi, dipermudah, diberi fasilitasi, dan semoga ini terus berjalan. Bapak-bapak para pengambil keputusan di sana. Kita tepuk tangan dulu buat pemerintah Lampung Barat yang sudah mendukung. Terima kasih Pak Bupati dan segenap jajarannya. Dan kemudian tadi masalah chemistry. Jadi kami sebenarnya masih dalam tahap mencoba membangun. Pertama kami yakin bahwa chemistry itu bisa dibangun ketika saya pertama kali diminta oleh Kadis Pariwisata untuk menyampaikan wawasan tentang Go Virtual ini ke kelompok sadar wisata. Di situ saya seling, oh iya juga kami ini bisa bangun keakraban loh dengan para pelaku wisata gitu kan. Itu awalnya dari situ kita bangun chemistry dengan mereka bahwa nantinya kan sudah mulai terbuka jalan nih, karena kita udah komunikasi, udah ngobrol sama pelaku wisata. Nah terus step yang kedua waktu itu saya sengaja kunjungan khusus ke salah satu kafe dengan tingkat kunjungan tertinggi di Lampung Barat. Ya. Saya dan istri dengan salah satu perwakilan relawan ke sana. Kemudian kebetulan si bosnya sedang nggak ada, jadi salah satu manajernya nemuin kami, mungkin manajer siang lah ya karena siang. Kami minta kalau bisa produk-produk teman kami ini diberi space ruang khusus kalau tidak memberatkan gitu. Alhamdulillah sambutannya di kafenya itu gitu. Yeah. Alhamdulillah ya tiba-tiba dikasih space gitu kan, di chemistry-nya udah mulai lah kita terbangun. Dikasih space, kemudahan untuk dipajang di situ, kalau nggak ada produknya displaynya dikasih. Jadi bisa bekerja sama
bersama teman-teman pariwisata. Ya, dan ini baru pemanasan, insya Allah nanti impactnya mudah-mudahan lebih luas, dan teman-teman pegiat tetap optimis. Ini baru dimulai, mesinnya baru dinyalakan. Ya, Harus optimis. optimis. Dan saya yakin Pak dengan Bapak selalu giat untuk mengingatkan bahwa UMKM kita ini harus dihidupkan kembali, Ya. itu akan membangkitkan semangat teman-teman Selampung Barat tentunya. Oke, insya Allah. Dan satu lagi yang seharusnya bikin teman-teman semangat, itu adalah bahwa Pak Bupati sendiri melalui Dinas Koperindak itu sudah menyatakan bahwa tahun depan Lampung Barat akan fokus pada pembinaan UMKM. Oke. Kita dapat respon dan perhatian Yang sangat positif, sangat ya, Pak. positif dari pemerintah itu. Sekali. Dan satu lagi yang saya kira cukup membuat kita bersyukur dan bolehlah sedikit berbangga hati adalah bahwa kita menggaungkan UMKM ini sejak Juni, Juli sampai sekarang gitu kan. Itu kira-kira 2 bulan sebelum televisi nasional rame-rame bahas masalah UMKM. Kita alhamdulillah Sudah start duluan. Kita Artinya kita punya semangat lebih duluan, Pak, dari Iya. mereka yang mungkin sudah lebih maju. Ya. Dan artinya itu menegaskan bahwa sebenarnya langkah kita insya Allah sudah benar, sudah on the track. Dan terus kita juga, teman-teman kita ini walaupun tinggal di tengah rimba, di tengah kebun dan rimba, bolehlah kita di kampung, tapi wawasan dan semangat kita Dan saya jangan dengar juga, kalah sama yang ada di sana gitu. Saya dengar juga kemarin pas ada salah satu teman kita ke provinsi, malah gagasan kita lebih dipakai oleh orang-orang provinsi. Oh iya, ini agak narsis dikit, jadi agak nyombong dikit boleh, tapi nyombong yang apa ya? Nyombong yang Nyombong yang positif. positif, Pak. Oke, jadi waktu itu ada salah satu pelatihan yang digelar salah satu, pokoknya di provinsi lah digelar. Di provinsi itu tentang bagaimana pelaku usaha itu beradaptasi dengan new normal baru, antara lain melalui pemasaran virtual. Itu salah satu relawan yang memang kebetulan diutus di sana, ikut di sana itu bilang, Pak, konsep dan gagasan yang kita susun itu jauh lebih detail dan lebih tajam daripada apa yang kami dapat di sana. Jadi kita harus optimis loh, Pak. Iya. Bahkan kita akhirnya jadi narasumber, Pak, di sana apa yang sudah kita lakukan selama 2 bulan ini gitu. Dan itu saya sampaikan ke Pak Bupati. Ya alhamdulillah beliau juga Senang insya dan Allah bangga. kita sudah merespon lebih cepat. Iya, benar. Kita langkah, kita step kita sudah ya Padahal beberapa langkah lebih mereka maju. mungkin lebih maju. Seharusnya. Seharusnya. Mereka mengatakan kita harus melek online, tapi how to, bagaimana melakukannya itu memang belum dipertajam, Pak. Yang mempertajam adalah relawan kita. Iya. Apa yang bisa dipakai? Google, kalau Google begini, kalau WA bisnis begini, kalau Instagram begini, kalau Facebook begini, relawan kita yang jadi, wah, jadi bintang lah di sana. Iya, gitu. betul sekali. Jadi kita juga harus upload buat relawan kita UMKM Lampung Barat yang luar biasa tentu Gitu kan. Jangan minder lah pokoknya. Iya, betul sekali. Oke. Iya, mungkin bisa dijelaskan Bapak bentuk-bentuk kerjasama yang lainnya yang bisa disampaikan antara UMKM dan juga pariwisata ataupun dinas pariwisata. Oh gini, jadi tadi sebenarnya ada yang sudah dipraktekkan adalah bahwa destinasi wisata bisa ikut memajang dan mempromosikan produk-produk UMKM. Begitu juga pelaku UMKM sebaliknya sebenarnya bisa jadi sekaligus jadi guide gitu untuk menunjukkan tempat-tempat wisata yang ada di misalnya seputaran situ gitu. Seputaran situ. Terus gini, waktu itu saya 2 kali diundang untuk bincang-bincang sama Pok Darwis gitu untuk menularkan semangat go virtual ini. Zaman sekarang kita ini bisa dengan mudah melakukan guiding atau pemanduan, walaupun kita misalnya belum terlalu hafal medan, tapi misalnya ada turis datang tempat kita, itu kita bisa melakukan guiding dengan mudah. Misalnya gini, waktu itu pengelola Pinus Eco Park saya tanya, Mas, kalau ada orang datang dari luar daerah, dari Pinus Eco Park ke Temengan Hill berapa jauh? Oh, kira-kira, kata dia kira-kira nih. Kira-kira 1 jam kayaknya, Pak. Oke, kira-kira ya, jawabannya kira-kira. Waduh, masalahnya kira-kira ini kadang-kadang kalibrasinya susah. Saya pernah susah tidak tepat ya Pak ya. Iya, karena saya pernah praktek gitu. Saya sebagai ya balik lagi jadi tukang insinyur tadi, saya pernah survei sumber air bersih di Suwo. Dibilang sama pemandunya di sana, Pak, sampai mata air kita berapa jauh lagi? 600 meter, Pak. Saya 600 meter. Setelah diukur pakai GPS ternyata masih 1 kilo, 1 kilo setengah gitu. Jadi kalibrasi kira-kira itu kadang-kadang tidak tepat. Iya, karena dia biasa tiap hari jalan, perasaan dia deket, tapi kita yang udah
Nah, rupanya masih 1,5 kilo dari situ gitu kan, 600 meter katanya. Nah jadi Mas saya tunjukkan cara guiding supaya sampean nggak perlu ngomong Kira-kira lagi. Nih, buka, hidupin GPS-nya, ambil smartphone-nya, titik Pinus Eco Park Temiangan, trik tracking. Oh, 1 jam 15 menit lewat Gedung Surian dan 1 jam 40 menit lewat Waitenong. Anda mau lewat mana gitu kan? Itu contoh guiding gitu kan, Iya, benar guiding dengan itu. Dan itu sekaligus kita bisa misalnya si turis nanya rumah makan dekat sini apa sih? Kalau dia belum hafal, karena pelaku NKM, pelaku kuliner kita penanda letaknya sebagian besar sudah ada di buku. Boleh deh di-search, boleh dicoba. Iya, benar. Yang ada ayam taliwang di mana? Boleh dicari. Itu bisa dilacak. Kalau saya mau datang berapa jauh? Itu guiding gitu. Guiding pelaku wisata dengan UMKM, pelaku wisata itu bisa saling timbal balik kira-kira begitu. Itu kerjasama yang Saling mendukung gitu. saling mendukung. Insya Allah kita saling menguatkan gitu kan dengan sektor pariwisata. Jadi selain di dunia virtual atau dunia maya kita insya Allah berjaya Pak, Ya. mudah-mudahan di dunia nyata seperti pariwisata juga insya Allah UMKM juga berjaya tentunya. Amin. Oke, baik Bapak, sesi kedua mungkin cuma sampai di sini saja. Nanti mungkin kita akan kembali ngobrol-ngobrol langsung bersama Pak Agus Rianto kembali. Nyanyi lagi nggak? Di sesi insya Allah Pak. Oh boleh. Mau nyari lagu dulu kan? Kita cari lagi ya Pak. Baik, kita sudahi dulu sesi yang kedua. Nanti kita kembali lagi ke sesi yang ketiga bersama Bapak Agus Rianto. Terima kasih.